Gua nggak paham. Tiap masuk minggu pertama Ramadan, supermarket berubah jadi zona perang. Orang-orang belanja seolah-olah besok meteor bakal nabrak bumi dan semua pabrik sosis bakal meledak serentak. Coba lo lihat kiri kanan lo di lorong frozen food. Ibu-ibu rebutan najet kayak lagi rebutan sembako bantuan. Bapak-bapak melototin stok sirup seolah itu bensin cadangan buat kiamat. Dan anak muda, mungkin termasuk lo, masukin segala jenis makanan instan ke troli sampai menggunung. Ayam 3 kilo, sirup 5 botol dengan rasa yang bahkan lo nggak suka. Daging rendang 2 kilo. Pas ditanya buat apa, jawabannya selalu sama. Buat stok sahur mas, biar tenang. Tenang matamu. Lo itu mau ibadah puasa 13 jam, bukan mau hibernasi di kutub utara selama 6 bulan tanpa logistik. Kenapa sih tiap kali Ramadan datang, logika kita langsung shutdown dan diganti sama insting bertahan hidup zaman batu? Apa lo kira abang sayur bakal pensiun dini pas masuk bulan puasa? Apa lo kira minimarket bakal tutup permanen pas lo lagi tidur? Enggak, Bambam. Yang tutup itu cuma akal sehat lo, sementara nafsu belanja lo lagi dapet panggung utama. Secara psikologis, otak lo itu emang didesain buat takut kekurangan. Begitu dengar kata puasa atau menahan lapar, sensor di kepala lo teriak, kumpulin makanan sebanyak-banyaknya. Ini yang namanya scarcity mindset, ketakutan akan kelangkaan. Masalahnya, kita hidup di tahun 2026. Teknologi udah canggih, tapi mental kita masih kayak manusia purba yang takut besok nggak dapat buruan. Lo belanja bukan pakai daftar kebutuhan, tapi pakai emosi lapar mata. Lo ngebayangin sahur yang indah, meja penuh makanan, dan keluarga yang ceria kayak di iklan sirup. Padahal, lo lupa satu fakta penting. Lo itu tipe orang yang kalau dengar alarm jam 3 pagi, nyawanya butuh waktu 40 menit buat kumpul. Dan di sini ada jebakan Batman yang namanya ilusi stok. Pas kulkas lo penuh, otak lo ngirim sinyal palsu. Gue kaya, gue punya banyak makanan. Akhirnya apa? Lo jadi lebih boros. Lo masak lebih banyak dari yang lo butuhin karena lo ngerasa stoknya melimpah. Padahal itu duit tabungan lo yang lagi lo makan pelan-pelan. Hasilnya, makanan yang lo beli pakai emosi itu berakhir jadi fosil di kulkas. Ayam yang lo beli mahal-mahal akhirnya berlendir dan dibuang karena lo terlalu malas buat masaknya. Lo itu nggak lagi beli stok makanan. Lo lagi beli masa depan halu yang nggak pernah lo makan. Lo bayar mahal buat sesuatu yang ujung-ujungnya cuma jadi sampah organik. Mari kita bicara jujur soal realita jam 3 pagi. Ini momen paling jujur dalam hidup seorang manusia. Ekspektasi lo pas hari pertama belanja, sahur bakal masak ayam goreng serundeng, sayur sop bening, sama sambal dadak yang seger. Sehat, bergizi, paripurna. Tapi realitanya? Pas alarm bunyi, mata lo masih rapet, kepala lo pusing karena kurang tidur, dan satu-satunya hal yang sanggup lo lakuin cuma nyobek bungkus mie instan atau nyeduh sereal sachet sambil nyender di pintu kulkas. Daging rendang yang lo beli kemarin masih beku jadi es batu di freezer. Ayam masih di dalam plastik, males nyucinya, males bumbuinnya. Akhirnya duit 1 juta yang lo habiskan di supermarket itu cuma jadi pajangan. Sementara lambung lo tetap diisi karbohidrat kosong dan pengawet makanan. Dan puncaknya adalah pas waktu buka puasa. Ini yang gue sebut the Promac Effect. Karena duit lo udah habis buat investasi salah di stok sahur yang gak kemakan itu, budget jajan tajil lo mendadak kritis. Lo lihat orang beli es buah yang seger, lo pengen, tapi saldo m-banking lo udah teriak. Lo mau beli martabak, sayang duitnya buat bayar cicilan pay later. Akhirnya lo buka pakai apa? Air putih, gorengan 1000 yang udah dingin, dan obat mah. Kenapa? Karena lambung lo kaget seharian gak dikasih gizi beneran. Tapi dompet lo jauh lebih kaget lagi. Lihat saldo yang sisa angka cantik tapi gak bisa ditarik buat bayar parkir sekalipun. Ini ironi Ramadan paling pahit. Lo nyetok makanan kayak raja, tapi makan kayak orang lagi di pengungsian. Gue bukannya pelit, gue cuma logis. Nih, biar lo nggak jadi korban panic buying tiap tahun, dengerin baik-baik. Sebelum lo kegoda diskon Ramadan Sale yang sebenarnya cuma harga normal yang dinaikin dulu. Pertama, pakai aturan 3 hari. Ramadan itu maraton, bukan sprint. Jangan nyetok buat sebulan seolah-olah bakal ada badai salju. Lo nggak pernah tahu lo selalu pengen makan apa. Mungkin hari ini lo pengen ayam, besok lihat teman makan bakso, lo jadi pengen bakso. Beli buat 3 hari aja. Ini bikin makanan lo tetap fresh, kulkas lo nggak bau, dan yang paling penting, duit lo nggak mati di dalam kulkas. Duit cair itu lebih berguna daripada ayam beku pas lo ada butuh mendadak. Kedua, menu realistis. Lo tahu kapasitas diri lo.
Kalau lo tahu lo susah bangun sahur, jangan sok-sokan beli bahan mentah yang butuh waktu masak 2 jam. Beli yang praktis, tapi beneran lo doyan dan gampang diolah. Fokus ke protein yang gampang matang. Ketiga, pisahin budget takjil. Takjil itu pengeluaran emosional paling gede dan paling jahat di bulan Ramadan. Godaannya ada di tiap 5 meter jalan raya. Kalau lo nggak jatah duit cash dari awal buat takjil, duit belanja pokok lo bakal kesedot buat beli gorengan, es campur, dan jajanan nggak jelas tiap sore. Pas akhir bulan lo bingung duit habis kemana, jawabannya ada di plastik-plastik bekas takjil di tong sampah lo. Lo boleh bokek, tapi jangan bego. Masa depan lo itu nggak ditentukan oleh berapa banyak jenis sirup di meja makan lo hari ini. Ramadan itu momen buat nahan nafsu, termasuk nafsu buat jadi pahlawan supermarket. Ingat, kenyang di mata itu cuma ilusi yang dibikin sama hormon lapar lo. Tapi saldo merah di rekening itu tragedi yang bikin lo nggak bisa mudik dan malah nangis di pojokan kosan pas lebaran. Jangan sampai lo sibuk war takjil tapi kalah di war bertahan hidup. Gue Logi, gue mau cabut dulu, mau cek kulkas. Siapa tahu ada nugget yang udah bisa gue klaim sebagai benda purbakala. Klik video di sebelah kalau lo mau tahu kenapa gaji lo yang katanya cukup itu selalu habis di tanggal 15. Waras dikit lah jadi orang.